Assalamualaikum semuanya. Di langkah pertama, di sini aku siapkan 4 buah kentang seperti ini. Langsung aja kita kupas kentangnya ya. Di sini aku juga siapkan air untuk merendam si kentangnya agar tidak berwarna hitam ya. Ini langsung aja aku potong-potong menjadi 4 bagian. Lakukan sampai semua kentangnya habis. Dan lanjut ini kita cuci bersih ya teman-teman ya. Setelah selesai dicuci, kita sisihkan dulu dan lanjut di sini aku ada timbangan dan aku juga ada panci yang udah aku isi air dan kita akan timbang si kentangnya ya. Untuk kentangnya takarannya aku pakai 300 gram aja ya teman-teman ya. Dan ini udah 300 gram, langsung aja kita rebus ya. Rebus dengan api besar sambil ditutup seperti ini lebih cepat matangnya. Dan kita biarkan selama 15 menit. Setelah 15 menit seperti ini langsung aja kita matiin kompor dan kita tiriskan kentangnya. Lanjut ke step berikutnya. Di sini aku ada wadah dan kita masukin kentang yang udah kita tiriskan. Ini dia. Dan lanjut aja kita akan ulek ya teman-teman ya. Di sini aku menggunakan cobek buat cabai seperti itu. Langsung aja kita ulek seperti ini. Ulek atau hancurkan kentang sampai teksturnya lembut seperti ini ya. Lanjut aja kita masukin bahan selanjutnya. Di sini aku ada keju. Untuk kejunya aku pakai takaran sendok aja seperti ini. Dan untuk takaran sendoknya aku pakai kurang lebih 3 sendok makan ya. Buat yang nggak punya keju sebenarnya nggak harus ya. Cuma rasanya pasti jauh banget berbedanya. Jadi saran aku harus menggunakan keju seperti ini. Dan langsung aja kita aduk merata. Dan ini menurut aku kentang dan kejunya udah tercampur rata ya. Lanjut aja ke step berikutnya. Di sini aku ada pertepungan dan yang pertama di sini aku ada tepung kanji ya teman-teman ya. Untuk tepung kanjinya aku pakai 50 gram dan tepung maizena 25 gram. Jadi perbandingan 2:1 ya. Ini langsung aja kita masukin semua dan kita kasih perasa juga ya. Untuk perasanya aku pakai Royco ini aja, nggak perlu pakai garam atau merica. Kalau teman-teman suka yang ada pedes-pedesnya sedikit itu perlu pakai merica ya. Tapi di sini aku pakai Royco seperti ini aja. Dan lanjut aja aku pakai sendok nasi. Di sini langsung aja aku aduk sampai dia tercampur rata semuanya. Dan ini adonannya udah tercampur rata dan udah bisa dibentuk-bentuk ya. Ini kita sisihin dulu. Lanjut di sini aku siapkan piring dan aku bakalan taburin tepung kanji ya teman-teman ya. Dan di sini aku juga ada mayones. Jadi ini opsional, boleh dipakai atau enggak. Lanjut aja, untuk kentangnya aku mau timbang dulu ya teman-teman ya. Kita ambil segenggam seperti ini. Lalu aku timbang teman-teman. Dan di sini aku bakalan nimbangin sebanyak 25 gram ya.
Dan untuk harga jual bisa disesuaikan lagi dengan takarannya masing-masing. Jadi ini aku akan bikin yang besar-besar ya, jumbo-jumbo ya. Dan untuk mayonesnya bisa ditambahkan seperti ini aja, lalu dia bakalan terlumuri dengan sendirinya dengan kentangnya ya. Kalau nggak mau pakai mayonesnya di sini juga nggak apa-apa. Jadi nanti kita bakalan kasihnya setelah dia mateng. Itu bebas ya teman-teman ya. Dan setelah itu kita langsung aja bulet-buletin seperti ini. Dan jangan lupa untuk ditaburin dengan tepung kanjinya ya, agar dia nggak lengket satu sama lainnya. Ini dia setelah jadi, langsung aja kita lakukan sampai semua adonannya habis ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Langsung aja kita goreng di minyak yang panas ya. Di sini aku udah siapkan penggorengan seperti ini. Langsung aja kita masukin cimol kentangnya satu persatu seperti ini ya. Untuk cara menggorengnya mudah sekali ya. Kita masukin cimolnya semuanya. Setelah itu kita biarkan bagian luarnya agak sedikit crispy. Setelah itu kita tekan dengan spatula ya. Jadi untuk ngelihat si cimolnya udah crispy apa belum, biasanya dia ngeluarin seperti ini teman-teman. Nah ini ada satu bagian yang udah gembung sendiri. Nah seperti ini. Nah ini tandanya bagian luar udah crispy. Untuk yang lainnya kita bantu tekan ya. Lalu goreng sesuai dengan keinginan. Kalau pengen crispy-nya luar dalam itu agak lamaan ya, sampai warnanya agak sedikit kecoklatan. Tapi kalau pengen dalamnya itu agak sedikit ada melted atau ya lembut-lembutnya seperti itu kita gorengnya jangan sampai kecoklatan, cukup warnanya sampai kuning keemasan aja. Dan ini menurut aku udah matang ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu crispy bagian dalamnya. Tapi yang ini yang aku mau. Kalau pengen lebih crispy itu tinggal digoreng lebih lama aja ya. Dan ini langsung aja aku tiriskan seperti ini. Dan siap kita sajikan. Dan ini dia hasilnya. Untuk penyajiannya bisa menggunakan mayones atau juga bisa menggunakan saus. Dua-duanya juga bisa ya. Boleh juga ditusuk dulu atau di dalamnya kita masukin mayones dan sambalnya. Itu bebas sesuai selera. Tapi karena aku nggak pengen repot, sausnya aku langsung taruh di atasnya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Ini crispy ya teman-teman ya. Dan nggak cuman crispy ini aja yang aku pengen kan. Karena aku juga pengen ada rasa melted lembutnya itu teman-teman. Dan dia benar-benar lembut banget. Ini aku bakalan tunjukin juga yang mana sih melted itu, yang mana sih yang lembut itu. Nah ini teman-teman, ini aku bakalan coba buka ya. Nah ini lembut banget teman-teman. Jadi perpaduan antara kentang dan tepung kanji, dia akan menghasilkan kayak cimol gitu teman-teman. Cimol kentang teman-teman. Dan aku langsung aja kasih saus seperti ini. Dan jangan lupa untuk cobain di rumah ya. See you di next video. Thank you.